Itu harus tetap didukung. Jangan ada potong-potong atau hal apapun yang dikesampingkan. Karena ini hak kita. Kenapa saya bicara hak kita? Orang asli Papua punya kekhususan. Seperti DKI Jakarta maupun juga dengan Nangro Aceh, Darussalam. Kita punya kekhususan itu. Atas dasar hukum itulah kita ada datang ini untuk menuntut bagaimana kejelasan bagi kami putra-putri orang asli Papua yang sedang mencari kerja dan berjuang untuk bisa ada di posisi-posisi seperti yang ada di Kejaksaan Tinggi ini. Jadi mohon agar dengan kerendahan hati Bapak Hasbin bisa hadir di sini supaya kita serahkan secara langsung dan tenang dan damai apa yang menjadi kita punya aspirasi di hari ini. Hanya ada 3 saja, terbanyak. Ya, selamat siang Raja di Papua Barat. Selamat siang masyarakat Manokwari. Teman-teman yang di sana tolong masuk di sini. Dari sana duduk di bawah. Duduk sini. Ini kita tidak bicara di tanah Jawa, kita bicara di Papua. Teman-teman tidak boleh takut. Ini masih kami sedikit. Besok teman-teman dari Jaksa Uap semua harus hadir. Karena kita punya aturan sendiri. Jadi teman-teman koordinator aksi dan semua elemen masyarakat, Bapak, Mama, kampung anak, dompu nasib yang hari itu bicara. Kalian yang punya nasib, bukan saya dari Parjal. Kalian yang punya nasib. Bagaimana? Teman-teman, kita tunggu sampai Dasbin harus hadir. Dan Kejati Papua Barat harus hadir. Dan surat yang kita ambil harus direkomendir sampai di pusat. Ya, jadi teman-teman Kejaksaan Tinggi Papua Barat, koordinator aksi, mungkin pimpinan-pimpinan sudah ada. Mungkin dari dalam seperti bagaimana nanti teman-teman bisa bertemu langsung. Koordinator aksi. Baik, terima kasih. Tidak usah banyak bicara, apa yang Kang sudah tuangkan lewat spanduk dan juga ada beberapa pamflet di sini. Ini intisari dari kita punya tujuan kemarin. Selama ini tidak ada anak-anak Papua, sarjana hukum khususnya yang bisa datang kemari untuk mendiami Kejaksaan Tinggi. Tapi kita yang ada datang ini mewakili 250 orang yang lain yang tersebar di 2 provinsi, Papua dan Papua Barat. Dari hati yang paling dalam kita datang dengan kerendahan. Kita tidak menuntut orang lain bicara seperti ini atas dasar undang-undang otonomi khusus. Kita tidak datang dengan yang dibilang tong kosong bunyi nyaring. Kita datang dengan sesuatu yang bisa mampu kita pertanggungjawabkan. Jangan lihat orang-orang yang ada di sini mungkin pikir itu segelintir orang, itu hanya sekelompok orang. Minta maaf, kami mewakili 250 putra-putri asli Papua yang memperjuangkan hak-hak. Kita punya Bapak Ketua MRP dan Bapak Gubernur Papua Barat sudah berjuang memfasilitasi semuanya sampai dapat kesempatan buat kita orang 250 orang ini bisa ada di dalam Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Mohon ini hal yang sangat penting bagi kami putra-putri asli Papua. Tolong direspon dengan baik juga Bapak Hasbin. Minta maaf, mungkin apa yang ketong tuangkan dalam tulisan-tulisan di sini sedikit keras, tapi itu menunjukkan kita punya keseriusan, kesungguhan.
Jadi mohon Bapak bisa bersedia di sini supaya jangan tong bicara terlalu panjang lebar, tong singkat padat jelas, dan tong tinggalkan tempat ini dengan damai, hati yang bersuka cita. Bapak dan juga bisa berjuang untuk apa yang ketong aspirasikan hari ini terjawab, masalah tidak ada. Demikian. Teman-teman pencakar sarjana hukum orang asli Papua, kita datang di sini di tempat kita. Kalian jangan takut. Di dalam aturan OTSUS sudah tergambar jelas. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kita semua sarjana hukum. Kalian sarjana hukum, kenapa kalian tidak bicara? Hari ini kita sarjana hukum, kita datang di tempat kita. Undang-Undang Nomor 21 sudah diamandemenkan. Karena apa? Hari ini konsep negara bagaimana mengamankan orang asli Papua itu seperti apa harus dipaham. Kenapa kita jadi budak di kita negeri sendiri? Ini harus teman-teman ingat. Di dalam perjuangan, angkat tangan kiri. Tangan kirinya adalah perjuangan, bagian daripada simbol perjuangan. Teman-teman tidak usah takut. Tidak usah takut. Kita tidak bicara di tempat lain. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 banyak yang direvisi. Hari ini teman-teman kalangan mahasiswa menganggap bahwa OTSUS itu gagal karena kegagalan pemahaman daripada kita pejabat-pejabat. Seperti begitu. Kita harus mengerti. Pencakar orang asli Papua, kalian jangan sampai besok ada data siluman yang masuk, kalian ini akan terbuat. Besok harus mendapatkan rekomendasi dari MRP, wali kota harus mendapatkan rekomendasi bahwa Bapak Papua, Mama Papua, Bapak pendatang, Mama pendatang harus ada satu kategori yang termasuk dalam Undang-Undang OTSUS. Undang-Undang OTSUS ini revisi. Banyak teman-teman kalangan aktivis mengatakan OTSUS gagal karena seperti begini. Hal-hal yang sebenarnya bisa direvisi dengan baik. Begitu. Saya sudah mau orasi, teman-teman lagi yang mau orasi silakan berorasi. Tapi ini orasi ilmiah. Kita bukan bikin kacau di kejaksaan, tapi kita minta hak kita itu harus diperhatikan. Seperti begitu. Yang pertama, kita harus ingat, hari ini negara lagi pusing. Bagaimana mengamankan orang Papua? Ingat teman-teman. Ingat teman-teman, jangan kalian yang kecil-kecil ini bermain di balik layar. Kasihan pejabat-pejabat tinggi yang ada di dalam teras negara itu lagi memikirkan konsep Papua seperti apa. Bagaimana orang Papua itu bisa sejahtera. Yang akan dilaporkan, bagaimana kalian belum sejahtera, belum punya kerja. Pekerjaan kalian diambil oleh orang lain. Ini teman-teman harus berpikir seperti apa. Saya kira saya berorasi, saya berikan kepada koordinator aksi untuk mungkin bisa berorasi, atau mungkin dari kejaksaan suara datang kapan, kejati ada atau tidak, teman-teman kita tahan sampai kita ketemu dan kita bicarakan aspirasi kita. Sepakat? Sepakat? Baik, mungkin dari pihak Kejaksaan Tinggi sudah siapkan orang mungkin mau sampaikan tanggapannya kepada kami. Kami berikan waktu dan kesempatan. Siti, silakan. Shalom. Pertama saya mau tanya dulu. Tapi sebelum saya tanya, terima kasih karena saya tadi lewat di situ terus saya lihat teman-teman ya, teman-teman parlemen jalanan foto ini kemudian kirim ke saya. Pas saya lewat di situ. Jadi ya saya datang ke sini mau tanya kamu dulu, kira-kira kamu ini sarjana hukum semua kan? Sarjana hukum yang hendak mencari pekerjaan di lingkup Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat, begitu ya? Luar biasa. Ada yang masuk sini. Ternyata sampai hari ini kamu masih terus mengemis di atas tanah yang dikatakan tanah atau provinsi lex spesialis.
perlu sekali untuk kejaksaan memberikan penjelasan kepada pencaker, ya, pencari kerja yang hari ini datang ke sini, terutama Asbin ke Asbun, ya, asisten pembinaan. Kamu bisa tidur di sini? Bisa tidur di sini? Kamu tidur di sini sampai minta asisten pembinaan di lingkup kejaksaan sini memberikan jawaban. Kenapa sampai hal ini masih terkatung-katung sampai saat ini? Minta kepada kejaksaan untuk memberikan keterangan terkait dengan surat yang diturunkan oleh gubernur akan turun kan? Gubernur dan MRP. Kalau ada surat dari gubernur dan MRP, baru dihargai. Oknum-oknum di kejaksaan sini stop bermain, stop main jenis mata, sebab kami tidak segan-segan. Kalau persoalan ini sampai di kami parlemen jalanan, tentu kami tidak segan-segan untuk pulang kantor. Berhenti membuat orang asli Papua mengemis di tanah sendiri. Ya, stop. Karena kalian praktek-praktek beginian dan merusak, ya, persoalan di tanah Papua. Kamu perlu catat baik itu. Jangan karena kepentingan individu terus mengorbankan sumber daya manusia yang hari ini, ya, berlatar belakang sarjana hukum. Kamu mau terima atau tidak? Kalau Menpan sudah kasih keluar surat, kalau sudah ada diskriminasi tapi positif bagi bangsa dan negara, perlu dipertimbangkan dan direalisasikan. Tidak boleh itu. Kantor kejaksaan hari ini ada di sini atas kesepakatan gubernur dan bupati. Mana kamu berkantor? Kantor ini diberikan oleh Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Manokwari. Maka perlu menghargai pemimpin-pemimpin yang ada. Jikalau ada surat dari pemimpin kepada Kejaksaan Tinggi, Kejagung harus ambil sikap tegas. Jika tidak, kamu bisa mobilisasi sarjana hukum semua yang kemarin kasih masuk data di sini atau tidak. Mobilisasi mereka semua yang ada di kabupaten seprovinsi Papua Barat datang duduk di Kejaksaan Tinggi, supaya kita melihat penjelasan daripada Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi baru seumur jagung di Provinsi Papua Barat masih saja melakukan praktek-praktek individu dan kelompok. Stop itu. Hadir di sini untuk rakyat, membela kebenaran. Ini ada tulisan di sini, ya. Surat dari Gubernur dan juga MRP Papua Barat. Minta supaya diberikan penjelasan, itu surat apa? Apakah surat persetujuan untuk tahapan proses penerimaan ini menggunakan dana otsus atau apa? Supaya kamu tahu. Karena kamu ini masih mencari pekerjaan, maka kamu juga patut mendapatkan sebuah, ya, penjelasan yang akurat. Di tengah aja, Om, di tengah situ pas kosong. Duduk tengah. Tidak boleh. Kalau ada oknum-oknum yang bermain dan tidak menghargai gubernur dan juga pemimpin-pemimpin Papua yang ada di Provinsi Papua Barat ini, maka Anda sementara memuluskan kehancuran. Ya, Anda sementara memuluskan kehancuran. Kemarin pola dengan TNI Polri mulus. Generasi Papua banyak hari ini mendapatkan pekerjaan. Kalau diperbolehkan untuk Kejaksaan Tinggi membuka ruang bagi sarjana-sarjana hukum orang asli Papua, bicara baik. Berapa bulan lalu itu ada yang datang ke sekretariat kita Parlemen Jalanan menyampaikan bahwa sementara lagi proses dan diperjuangkan untuk penerimaan. Itu aja. Negara bilang begini, kamu meminta apa saja kami kasih, tapi jangan minta yang satu ini. Itu artinya kalau TNI Polri telah membuka ruang kepada putra-putri terbaik orang asli Papua menjadi polisi dan tentara, maka kenapa tidak kejaksaan bisa? Kalau kita mau hitung, jaksa-jaksa orang Papua di atas tanah Papua ini masih dihitung dengan jari. Maka kalau ruang ini dilaksanakan, maka itu mewujudkan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang direvisi, ya, menjadi Undang-Undang Nomor 2.
Kalau itu ada, buka ruang wujud pemberdayaan, perlindungan dan keberpihakan bagi orang asli Papua. Itu harus itu. Kalau tidak ada penjelasan, maka besok kamu buat surat resmi kepada kita organisasi parlemen jalanan dan nanti kita yang ambil alih duduk di sini. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Koordinator aksi. Terima kasih untuk kakak yang sudah bantu Ketong untuk juga memberikan beberapa buah pikiran utama yang mewakili semua yang Ketong pikir selama ini, khususnya sarjana hukum orang asli Papua. Selanjutnya Ketong tidak mau terlalu berpanjang-panjang lagi, berlebar-lebar lagi dalam pembahasan di sini. Ketong harap sudah disiapkan orang untuk sampaikan bagaimana menanggapi Ketong punya kedatangan di saat sore hari ini. Silakan. Selamat sore. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Billy Wisan, Kasih Penerangan Hukum, bidang Asisten Intelijen Jati Papua Barat. Sebelumnya saya mohon maaf, atau kami mohon maaf atas penerimaan dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang berkesan lambat untuk menyambut saudara-saudara sekalian. Ada pokoknya aspirasi dari pada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan kami terima dan akan sampaikan kepada pejabat yang terkait. Oleh karena di hari yang sama para pejabat-pejabat kami sedang berada di Jakarta untuk mengikuti pelantikan dari Kajati Lama dan Kajati Baru, dari pejabat yang lama dan pejabat yang baru di hari yang sama. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sementara kami tampung dulu aspirasi untuk sampaikan atau teruskan ke pimpinan kami. Terima kasih dari saya. Ya, kalau memang ada berkas atau apa, nanti silakan ke ya. Bapak Doran, minta maaf, saya bisa minta izin, saya baca Ketong punya setiap poin-poin yang ada di sini. Setelah itu izinkan saya membacakan Ketong punya surat. Oke, terima kasih. Terkesan Rudi Manurung, sarjana hukum MH yang adalah Asbin Kajati Papua Barat, tidak menghargai Gubernur dan MRP Papua Barat melalui surat yang diturunkan. Dengan tegas kami minta, sekali lagi, dengan tegas kami minta Kejaksaan Agung segera copot Bapak Rudi Manurung dari Kajati Papua Barat. Itu permintaan kami. Lanjut, pencaker atau pencari kerja sarjana hukum orang asli Papua meminta, saya ulangi, meminta Kejaksaan Agung mengembalikan Bapak Dr. Welinggi Tubun di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Kemudian meminta, sekali lagi meminta Kejaksaan Agung memutasikan Rudi Manurung SHMH, Asisten Pembinaan Kajati Papua Barat, dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Terserah mau kirim ke provinsi mana silakan, yang penting jangan di sini. Kemudian Rudi Manurung SHMH harus menghargai, tolong, harus menghargai surat dari Gubernur Papua Barat dan MRP Papua Barat yang telah membuka ruang bagi pencaker atau pencari kerja sarjana hukum orang asli Papua di daerah ini. Demikian beberapa yang Ketong sudah muat dalam spanduk, dan ada surat pernyataan yang harus saya bacakan. Surat ini juga, teman-teman, surat ini juga kita kawal. Kalau sampai tidak kawal, kami Kesatria Parlemen Jalanan akan menduduki gedung Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Yang pertama, bahwa
Bapak-bapak harus ingat, hari ini negara lagi kosen dalam bagaimana mengambil hati orang Papua. Hati-hati. Gubernur Papua Barat harus dihargai. Teman-teman, kita bertegas dan surat ini harus sampai di Kejagung. Harus sampai di Kejagung. Begitu. Koordinator, sekretaris koordinator, ketua koordinator ke sini. Ke sini. Mohon kesediaan dari. Teman-teman, mari merapat ke sini. Merapat agak dekat. Agak dekat. Agak. Jadi pada pokoknya kami hargai rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang boleh datang di suasana sore hari ini dia. Dan kalau memang ada pernyataan yang akan diberikan, nanti kami jamin akan diteruskan. Saya kembalikan ke ketua koordinator. Izinkan saya membacanya, setelah itu saya serahkan. Pernyataan sikap pencari kerja sarjana hukum orang asli Papua, Provinsi Papua Barat, bahwa Provinsi Papua Barat adalah provinsi yang juga disebut provinsi khusus, bahasa hukumnya lex specialis, di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tentu mewujudkan kebijakan lex spesialis bagi sumber daya manusia orang asli Papua di berbagai sektor. Jika sektor bidang TNI dan Polri telah dibijaksanai oleh pejabat daerah dan seizin pemerintah pusat, maka kini kami pencari kerja berdisiplin ilmu hukum pun meminta Kejaksaan Agung segera memerintahkan Kejaksaan Tinggi Dr. Welinggi Tubun untuk kembali menjadi Kejati Papua Barat guna menyelesaikan niat atau program pemberdayaan dalam hal penerimaan hingga tes pegawai di lingkup Kejati Papua Barat, bahwa telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua dan telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang masih juga mengamanatkan perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan olehnya. Pertama, meminta Kejaksaan Agung segera memerintahkan Bapak Dr. Welinggi Tubun untuk kembali menyelesaikan tugasnya sebagai program afirmasi dari Bapak Dr. Welinggi Tubun. Dua, meminta Kejagung atau Kejaksaan Agung segera memutasikan Bapak Rudi Manurung SHMH. Yang ketiga, meminta Kejaksaan Tinggi Papua Barat segera memindahkan, merealisasikan niat baik Gubernur Papua Barat dan MRP Papua Barat dalam hal ini penerimaan pegawai jaksa di Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Manokwari, 2 Maret 2022. Koordinator Pencari Kerja Selviana Manggapro, Ketua. Barlistin Rosalina Renyan, Harewan, Wakil. Demikian, terima kasih, saya sudah bacakan. Sekarang saya akan serahkan pernyataan ini. Bapak, kita anak-anak asli Papua ini. Kita tidak biasa bakal lain dengan orang sembarang tanpa ada alasan. Kalau Bapak bisa mendorong ini dan kita anak-anak asli bisa didorong, Bapak dapat berkat. Tom titip tom aspirasi 3 ini harus diseriusi. Mewakili 250 orang. Hari ini saya serahkan, kita punya pernyataan. Jadi saat ini kami terima dengan baik surat pernyataan dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, dan sesuai penyampaian kami sebelumnya,
kami akan teruskan ke pejabat yang terkait. Sekali lagi terima kasih dan tetap berdoa terus jaga kesehatan. Pamit undur diri. Terima kasih. Tadi saya sudah terima, sudah Pak izin, Pak Billy di mana? Oh ya, di sini kita minta waktu kira-kira sampai kapan? Kita tunggu seperti begitu. Terima kasih. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, pada Senin ini kan Bapak Kajati yang baru sudah ada. Jadi tinggal menunggu di kebijakan beliau. Pasti dibaca dulu toh. Setelah itu dia kami sampaikan secara visual. Suratnya Bapak pasti baca dulu karena diregister. Ya, Bapak begini, waktunya kira-kira dari sebelum tes atau bagaimana sebelum, artinya penjelasan supaya sebelum tes suratnya mungkin sudah sebelum tes atau suratnya sudah diserahkan, bukan bulan April sudah mulai tes yang ini ke jaksa. Jadi itu sampai kapan? Kira-kira dalam 2 minggu ini ke depan seperti apa begitu? Siap. Tidak. Oh. Pak mau disampaikan. Oke, siap. Kami kita siap. Oh, iya, siap. Siap. Oke, siap. Oke. Siap. Oke, siap. Ya, jadi minta maaf, itu tadi salut ya. Kita sudah kasih masuk barang nih, tapi kepastian untuk kita dengar jawaban itu bagaimana. Jadi kesepakatan dari kita yang datang ini tidak sia-sia gitu. Saya minta juga mewakili teman-teman semua sarjana hukum orang asli Papua yang ada tersebar ini, supaya kepastian waktu yang Bapak dorang bisa kasih tahu kita orang, supaya di saat itu kita bisa datang kembali dan tong terima jawabannya seperti apa. Karena tong tidak mau, jangan sampai oke dijawab tapi sudah terlambat, sehingga peluang ini kita menyesal. Apa gunanya kita sudah datang kemari menyampaikan aspirasi kemudian tidak ada kejelasan? Itu tidak ada guna walaupun dijawab. Sehingga butuh kejelasan sebelum terlaksana tes Kejaksaan Tinggi. Harus kita tahu kepastian bagaimana tong punya nasib 250 orang ini. Tidak panjang lebar Bapak, tong hanya mau dengar jawaban kapan waktu kita datang untuk tong terima tong jawaban. Begitu, Bapak pikir dulu. Dalam 2 minggu karena semua pejabat daerah saya tidak dengar. Kalau misalnya coba bicara dengan aja, semua teman datang dengar. Bisa sampaikan langsung, karena saya tidak sendiri. Jadi teman-teman ya, baik. Jadi ini kan terkait dengan kebijakan. Jadi surat yang adik-adik dong sampaikan ini kita akan sampaikan ke pejabat yang berkompeten. Nah, terkait dengan keputusan hasil dari surat ini bagaimana itu nanti pada saat kami serahkan baru kami kasih tahu. Karena mereka semua ini kan ada di Jakarta. Jadi kita tidak bisa memutuskan pastinya hari apa begitu. Karena kita kan harus dengar dari mereka dulu. Mungkin kita hubungi setelah ini atau kita tunggu mereka datang. Jadi mungkin nanti ada perwakilan datang di sini tanya ke atau bagaimana. Oh, kira begitu. Kita punya kantor untuk datang ke siapa. Kalau kami memutuskan pastinya hari apa, jawabannya hari apa, mungkin saat ini kami takut salah. Karena ya seperti ada tahu ini kan bukan pengambil kebijakan toh. Iya. Ya saya kira begitu ya. Teman gitu. Bagaimana teman-teman? Jadi jawabannya kita orang ini tunggu
Nanti ada konfirmasi balik dari Bapak berdua di depan ini tentang jawaban. Kepastian jawabannya seperti apa. Tapi itu saja Bapak. Tong pesan jangan sampai tes itu sudah terlaksana baru jawaban datang dari belakang. Tidak. Itu tidak tong inginkan. Ya, betul. Terima kasih. Harus Demikian tetapkan tanggal Bapak berapa Dorang. datang. Kita pamit undur diri. Ingat dan bilang. Mohon maaf jika ada kata yang salah semua. Tapi kita memperjuangkan tong punya aspirasi. Ini tegas, tegas. Ya, terima kasih dalamnya. Kaget. Teman-teman, kita pamit undur diri sudah ya? Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Di pakai di atas, di sini, langsung di atas. Jangan kalau wartawan di pakai di atas.